Halo bro, balik lagi di channel kesayangan kita semua yang akan membahas segala macam permasalahan tentang komputer, segala macam tentang teknologi, review-review tentang seputar elektronik. Dan sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana cara memperbaiki permasalahan komputer. Jadi yang kita bahas permasalahan komputer kali ini adalah permasalahan komputer yang tidak nampil atau tidak display ke monitor. Nah ini yang banyak sekali dialami oleh banyak orang. Komputer yang tidak display ke monitor itu disebabkan banyak faktor. Kadang-kadang kita memindahkan sebuah CPU dari CPU ini ke tempat yang lain pun akan bisa terjadi no display ke monitor. Oke, permasalahan-permasalahan yang seperti itu yang akan kita bahas kali ini. Oke, dan sekarang kita coba dulu. Dan kalau misalkan kalian ingin coba utak-atik komputer ini, jangan takut kesetrum karena daya listrik yang dialirkan kepada komputer ini sudah disaring, jadi tidak terlalu begitu menyengat di kulit kita lah. Oke. Pertama sebelum kita membongkar, cabut dulu semua kelistrikan. Oke, jadi kita bahas sekarang permasalahan-permasalahannya yang banyak terjadi di antara kita. Permasalahan komputer tidak display ke monitor atau tidak nampil ke monitor. Kondisinya CPU nyala tetapi ke monitor tidak nyala. Oke. Kita cabut dulu. Pastikan semua kelistrikan sudah dicabut ya. Oke, sekarang kita lihat permasalahan yang banyak dialami adalah ketika pergeseran komputer atau memindahkan komputer, tiba-tiba ketika kita nyalakan lagi tidak display ke monitor. Itu mudah sekali caranya, yaitu cabut RAM-nya. Nah, jika kalian punya RAM 2, pastikan cabut dua-duanya. Ini RAM ya, ini RAM. Oke. Nah, caranya adalah cek satu-satu mana RAM yang tidak berfungsi. Nah, kita coba. Jadi cara memasang RAM yang betul adalah kita pastikan kakinya ini yang panjang. Nah, ini yang kecilnya. Nah, jadi samakan dengan dudukannya. Oke. Nah, posisikan seperti ini. Nah, ini ada pengunci. Kita tidak usah mengunci secara manual, bro. Jadi tekan saja ini keduanya atau satu-satu. Nah, kalau sudah pas dia akan suara klik dengan sendirinya. Oke. Nah, oke, itu yang pertama. Kebanyakan orang tidak tahu permasalahan ini. Jadi masalah ini hanya masalah yang sepele, guys. Jadi kalian bisa coba di rumah sendiri kalau untuk permasalahan RAM. Yang kedua, faktor kedua adalah, nah kalau kalian mencoba RAM tadi, kalian coba satu-satu, jangan langsung dua-duanya dimasukkan. Jadi yang ini pastikan nyala, dan kalau ini udah nyala, nampil display ke monitor, berarti ini tidak bermasalah. Lalu kalian bisa coba RAM yang lainnya dengan cara yang sama. Oke. Nah, kalau misalkan yang ini tidak display, berarti yang ini yang rusak, berarti yang ada masalah, berarti tidak boleh dipasang lagi. Karena satu RAM yang rusak itu mempengaruhi ke display, yang menyebabkan komputer itu tidak display ke monitor. Oke. Nah, ini bro, contoh CPU yang tidak muncul ke monitor. Kita nyalakan. Oke. Posisi CPU nyala. Oke. Nah, coba kamera arahkan. Nah, tidak ada sinyal. Oke bro, di sini tidak ada sinyal, berarti monitor kita tidak menangkap sinyal frekuensi dari komputer karena ada hardware yang bermasalah dari komputer ini. Oke, kita lihat cara mengatasinya jika permasalahan seperti ini terjadi pada kalian. Oke, pertama-tama matikan dulu. Nah,
kalau kalian kebal dengan listrik atau tidak kagetan dengan listrik yang ya sedikit lah, kalian tidak usah mencabut atau mematikan komputernya. Jadi kalian cuman coba RAM-nya seperti ini. Oke, kita coba satu-satu. Nah, kita coba yang ini, kita nyalakan dengan posisi 1 RAM ini. Oke, kita coba tes, nyalakan. Nah, kita cek. Nah, ini langsung dia connect ke monitor ya guys. Jadi coba lihat ke sini lagi kamera. Nah, ini posisinya sudah normal lagi. Berarti permasalahannya adalah dari RAM ini. Nah, RAM ini bisa terjadi rusak, bisa terjadi juga posisi yang salah. Oke, kita coba matikan lagi untuk memastikan. Oke, kita coba matikan. Kita memastikan apakah betul RAM ini yang bermasalah atau tidak. Oke, berarti yang terjadi di sini RAM ini tidak bermasalah, berarti permasalahan dari ini atau soketnya. Kita coba di soket yang lain, kita pasang. Oke. Kita nyalakan. Nah, jadi kita sudah mengetahui permasalahan dari komputer ini adalah RAM yang satu ini tidak terbaca, bro. Jadi karena RAM satu ini karena RAM yang satu ini bermasalah, jadi tidak mau dia, walaupun yang satu ini normal, tetapi jika dimasukkan RAM yang bermasalah maka hasilnya seperti ini, tidak akan ada sinyal, tidak connect, tidak display ke monitor. Oke. Nah, kita matikan. Untuk memastikan satu lagi, kita punya soket 4. Kita sudah menggunakan 2 soket, tidak sinyal ke monitor. Kita coba satu soket lagi. Nah, jadi bisa terjadi karena RAM-nya, bisa terjadi karena soket motherboard buat RAM-nya juga bisa terjadi. Jadi tidak bisa asal vonis. Kita coba satu persatu. Nah, kita coba nyalakan lagi, apakah display atau tidak. Nah, oke. Berarti sini. Nah, ini display. Ini kita posisikan ini di sini nyala. Jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau misalkan 2 dari soket ini tidak berfungsi atau tidak cocok dengan RAM-nya. Oke. Jadi bukan kita vonis RAM-nya yang rusak atau soket motherboardnya, tetapi bisa terjadi karena RAM-nya juga tidak cocok gitu. Jika tahap RAM kalian sudah coba tapi masih tidak display ke monitor, jadi kalian bisa coba onboardnya. Jika tadi di onboardnya kalian bisa display ke monitor, berarti permasalahan dari RAM kalian ini tidak bermasalah, berarti ada masalah dari VGA-nya. Nah, ini adalah VGA. Oke. Nah, cara membuka VGA seperti ini. Jika VGA kalian terdapat power pin seperti ini, maka yang pertama-tama kalian cabut adalah power pinnya. Ini adalah kelistrikan untuk ke VGA-nya. Oke. Ada juga jenis VGA yang tidak menggunakan power pin, jadi kalian tidak usah cabut listrik yang ada di VGA-nya. Oke. Caranya seperti ini. Di sini pastikan baut di sini dicabut dulu. Sini coba kamera. Nah, baut di sini. Ini yang di sini. Nah, ini baut ini dicabut dulu. Nah, kalau baut ini tidak dicabut ya tidak akan bisa lepas. Oke. Nah, cara membukanya adalah ini pengunci. Nah, tiap motherboard beda-beda cara penguncian VGA. Ini pastikan di sini pengunci VGA kalian terlepas. Lalu kalian bisa buka pelan-pelan dari sisi belakang. Nah, jadi jangan ambil di sini, ambil di sini. Ambil yang tangan kiri, diangkat, nanti ini akan otomatis keangkat. Oke. Nah, seperti ini VGA. Jadi permasalahan kalian, jika misalkan ini bisa dicabut dulu lalu bersihkan, ini bisa dengan penghapus dibersihkan ininya. Nah, bisa juga kalian coba berikan pasta prosesor. Di sini ada chipset di dalamnya, jadi buka baut ini, nanti ini dibuka,
Nah, nanti di sini ada pasta prosesor, kalian bisa buka dengan hati-hati. Lalu kalian bisa menggunakan pasta prosesor seperti ini. Nah, ini adalah jenis-jenis pasta prosesor seperti ini. Kalian bisa beli di toko komputer atau di online, ada namanya thermal paste atau pasta prosesor, kalian bisa menemukannya. Oke. Nah, kisaran harga 15.000 sampai 20.000 lah. Yang 10.000 juga ada. Nah, tergantung. Yang mahal juga ada, tergantung kualitas pasta prosesornya. Biasanya yang mahal itu tahan lama. Nah, bisa 1 tahun sekali kalian ganti pasta prosesor. Oke. Nah, cara memasangnya setelah kalian bersihkan ini dengan penghapus atau dengan koas, dibersihkan, lalu kalian bisa pasang lagi. Nah, cara pemasangannya seperti ini. Pastikan kita posisikan yang kiri dulu, ini dulu yang di ini. Setelah seperti ini baru kalian tekan. Nah, ini pastikan ini tidak pas posisinya, jadi tuh ini kunci, kalian harus buka dengan ini. Nah, ini kalau kuncinya dibuka, ini buka. Nah, pastikan ini. Nah, ini presisi. Jika ingin melihat presisi atau tidaknya adalah lihat di soket belakang sini, kamera coba lihat ini nih. Nah, ini besi ini jika sudah menempel di sini, berarti ini posisi sudah pas, tinggal dibaut. Oke, tinggal dibaut. Nah, tinggal dibaut. Nah, setelah dibaut, oke, pastikan power pin tadi dimasukkan lagi, karena jika power pin ini tidak dimasukkan juga tidak akan display, karena ini adalah tambahan listrik untuk VGA yang memiliki bitrate yang tinggi. Oke, dipasang. Nah, lalu kalian bisa coba lagi. Tadi permasalahan ini sudah kalian sudah coba, yang dari RAM sudah kalian coba dan hasilnya display di sini. Lalu setelah VGA kalian berikan pasta atau dibersihkan atau dicabut, pasangkan lagi. Nah, lalu kalian coba apakah display atau tidak. Nah, itu mudah. Tapi kalau misalkan masih tidak display, berarti VGA, coba kalian nyalakan komputer tanpa menggunakan VGA. Kalian bisa menggunakan input kalian menggunakan onboard. Nah, onboard itu yang ini onboard bawaan dari motherboardnya. Nah, jadi kalian cabut VGA-nya, lalu kalian coba display monitor kalian ke posisi onboard, apakah display atau tidak. Kalau display berarti VGA kalian yang bermasalah. Oke, nah kalau misalkan VGA-nya display, berarti kalian bisa coba lagi. Nah, dipasangkan lagi. Nah, ini soket untuk VGA-nya. Oke, jadi kalau misalkan kalian pasang VGA ini, tidak bisa kalian menggunakan VGA onboardnya. Oke. Nah, faktor-faktor berikutnya adalah kalian harus cek juga power supply-nya. Bisa kemungkinan permasalahan tersebut juga disebabkan oleh lemahnya power supply kalian. Jadi banyak sekali faktor-faktor kenapa komputer kalian tidak display ke monitor. Ada juga bisa terjadi karena konsleting. Nah, jadi kalian kalau misalkan terjadi permasalahan seperti itu, tetapi tahap pertama, tahap kedua sudah dicoba dan tahap berikutnya sudah dicoba, tahap berikutnya yang harus kalian coba adalah coba mengeluarkan segala komponen komputer. Nah, lalu kalian nyalakan posisi dengan menyalakan komputer CPU tanpa casing. Jadi kalian menggunakan alas tatakan untuk mencoba menyalakan CPU ini tanpa dengan casingnya. Nanti kita coba di next video berikutnya bagaimana cara mengaktifkan atau menyalakan komputer tanpa menggunakan casing komputer. Oke. Nah, segitu saja tips yang akan kita bahas kali ini mengenai permasalahan-permasalahan komputer yang tidak display ke monitor. Nanti kita banyak lagi bahas. Jika kalian punya masalah-masalah, silahkan tinggalkan komen-komen kalian. Nanti kita jawab satu persatu permasalahan-permasalahan komputer kalian dan akan kita review langsung dalam video-video kita permasalahan-permasalahan komputer kalian. Mudah-mudahan kita bisa membantu
dan memecahkan segala permasalahan komputer yang kalian miliki. Oke? Sampai jumpa di video-video berikutnya.